Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisri Utami, NPM 1954087 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 03 semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan yang saya lakukan di SD Negeri 01 Kwadungan yang beralamatkan di Desa Kwadungan RT 1 RW 3, Kelurahan Kwadungan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Pengamatan visi dan misi serta struktur organisasi di sekolah. Hasil observasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa di sekolah terdapat papan visi dan misi. Visi dan misi sekolah dihafal oleh guru dan kepala sekolah serta warga sekolah lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kegiatan wawancara yang dilakukan saat observasi berlangsung. Kemudian, terdapat papan struktur organisasi dengan keterangan yang jelas. Terdapat dokumen tentang tugas kepala sekolah, tugas guru, beserta aturan dan sanksinya. Terdapat papan profil sekolah, terdapat papan data sekolah, terdapat papan tata tertib siswa, terdapat papan 10 dasar kemampuan guru. Terdapat papan kode etik guru, terdapat papan penggunaan dana BOS, terdapat pamflet kalender pendidikan, terdapat papan struktur pengurus komite. Pada dokumentasi observasi, terdapat bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat observasi berlangsung. Pengamatan tugas kepala sekolah. Hasil observasi. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa di sekolah, kepala sekolah menetapkan program kerja, berupa program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, kepala sekolah mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan, dapat diketahui dari dokumen bukti berupa buku supervisi. Kemudian, kepala sekolah melakukan kegiatan evaluasi setiap kegiatan. Kepala sekolah memutuskan kebijakan yang diperlukan. Kemudian, kepala sekolah memimpin rapat. Hal tersebut dapat diketahui dari dokumen bukti berupa buku notulen. Kemudian, kepala sekolah mengatur administrasi keuangan, dapat diketahui dari dokumen bukti berupa dokumen RKAS dan buku SPJ BOS. Kemudian, kepala sekolah mengatur administrasi pegawai. Kemudian, kepala sekolah mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat, dapat diketahui dari dokumen bukti berupa buku humas. Kemudian, kepala sekolah mengatur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pada dokumen observasi, terdapat bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat observasi dilakukan. Pengamatan tugas guru. Hasil observasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa di sekolah, guru menyusun program tahunan dan program semester. Guru menyusun RPP, pemetaan KD, KKM per semester, dan menyusun lembar kerja siswa. Guru menganalisa hasil evaluasi KBF dan membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Guru mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Guru membuat denah tempat duduk, papan absen, jadwal pelajaran, daftar piket kelas, dan daftar kelompok. Guru membuat buku absensi kelas, buku pembelajaran atau jurnal, dan tata tertib kelas. Guru melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Guru menyusun silabus, telaah instrumen soal, dan kisi-kisi. Guru membuat kegiatan terstruktur dan tak terstruktur. Guru membuat kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Guru membuat buku penerimaan dan pengambilan buku rapot peserta didik. Dan guru membuat buku mutasi siswa dan buku keuangan yang dipegang oleh guru. Pada dokumentasi observasi, terdapat bukti fisik berupa foto seluruh dokumen yang dimiliki oleh guru, papan informasi di kelas, serta kegiatan yang dilakukan oleh guru. Foto tersebut diambil pada saat observasi berlangsung.
Pengamatan kultur sekolah. Hasil observasi. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa di sekolah terdapat program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terdapat program Jumat bersih, terdapat program 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Terdapat program gerakan cuci tangan, penggunaan seragam sekolah, anjuran memanfaatkan waktu, literasi, berbaris sebelum memasuki kelas dan piket kelas, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Protokol kesehatan. Di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan pembelajaran di sekolah dinonaktifkan sementara, maka banyak sekali kultur sekolah jarang dilakukan atau hanya dilakukan oleh peserta didik yang mendapat jadwal masuk sekolah pada saat itu saja, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat. Kegiatan tersebut diantara lain upacara bendera dan upacara hari besar, program perayaan hari besar, pesantren kilat, kurban, Natal, dan lain-lain, program dokter kecil, kegiatan pramuka dan senam bersama, program kelas meeting, program ibadah bersama, zakat atau sedekah, dan membaca surat pendek. Pada dokumentasi observasi terdapat bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat observasi dilakukan dan juga terdapat foto yang diambil dari tahun lalu. Pengamatan pembiasaan positif di sekolah. Hasil observasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa di sekolah terdapat pembiasaan apel pagi. Pada sekolah tersebut, apel pagi dilakukan di dalam ruangan yang dipimpin oleh kepala sekolah dan diikuti oleh seluruh guru atau biasa disebut dengan briefing. Kemudian berbaris sebelum memasuki kelas, berdoa saat mengawali atau mengakhiri suatu kegiatan, menaati peraturan sekolah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjaga kebersihan kelas maupun sekolah, pembiasaan literasi, menghafal Pancasila dan Sumpah Pemuda, menyanyikan lagu nasional atau daerah, pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, pembiasaan 5K, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan, protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan, maka ada beberapa kegiatan positif di sekolah yang harus dinonaktifkan sementara. Kegiatan tersebut antara lain bersalam-salaman dengan guru saat akan memasuki kelas, beribadah atau sholat berjamaah di sekolah. Pada dokumentasi observasi, terdapat bukti fisik berupa foto yang diambil saat observasi dilakukan dan juga foto yang diambil dari tahun lalu. Pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Hasil observasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa di sekolah tersedia tata tertib sekolah dan tata tertib kelas. Tersedia tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan, tersedia bimbingan dan konseling di sekolah, tersedia wakil bidang kesiswaan di sekolah, tersedia sanksi pada pelanggaran tata tertib. Pada dokumentasi observasi, terdapat bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat observasi dilakukan. Pengamatan kegiatan rutin upacara bendera. Hasil observasi, di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan di sekolah dinonaktifkan sementara, akan tetapi terdapat kegiatan seremonial formal yang tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut aspek pengamatan dalam kegiatan rutin upacara bendera di sekolah tersebut. Yang pertama, upacara sekolah rutin dilaksanakan oleh sekolah setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional dengan tertib dan khidmat. Yang kedua, upacara sekolah rutin dilaksanakan oleh sekolah setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan perangkat sekolah.
Yang ketiga, setiap mengikuti upacara sekolah, siswa mengenakan pakaian seragam sekolah dan topi pet. Yang keempat, setiap mengikuti upacara sekolah, guru dan perangkat sekolah mengenakan pakaian yang telah ditentukan sekolah atau daerah masing-masing. Yang kelima, setiap mengikuti upacara di sekolah, semua warga sekolah tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Pada dokumentasi observasi, terdapat bukti fisik berupa foto. Kegiatan upacara dilakukan oleh seluruh warga sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Foto tersebut diambil pada saat observasi berlangsung. Pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hasil observasi, hasil dari pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler meliputi aspek pengamatan diantaranya. Yang pertama, terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada sekolah tersebut, terdapat kegiatan kokurikuler berupa pameran kelas saat jeda semester 1 untuk membentuk karakter mandiri dan tanggung jawab, field trip saat liburan semester 1 untuk membentuk karakter cinta tanah air, festival seni hasil ekstrakurikuler tingkat sekolah jeda semester 2 untuk membentuk karakter cinta budaya dan seni serta tanggung jawab dan mandiri. Dan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah tersebut yaitu pramuka dan ekstrakurikuler pilihan yaitu olahraga, dokter kecil, seni kriya anyam, BTA dan tahfiz, bahasa Inggris, dan TIK. Selanjutnya, terdapat jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian, terdapat pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dibina oleh guru atau pelatih yang memiliki kualifikasi yang memadai dan atau narasumber di lingkungan sekolah berdasarkan surat keputusan sekolah. Kemudian, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Guru yang menjadi pembina yaitu guru yang memiliki kualifikasi yang memadai pada bidang masing-masing. Kemudian, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19, kegiatan tersebut dinonaktifkan sementara atau ditunda. Pada dokumentasi observasi terdapat bukti fisik berupa foto ekstrakurikuler pramuka yang diambil pada tahun 2015. Catatan atau masukan atau saran kepala sekolah. Selama kegiatan observasi, dari awal sampai selesai mahasiswa berperan aktif dalam melakukan kewajibannya. Mahasiswa selalu bersikap baik, sopan dan santun kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, mahasiswa juga tertib dalam menaati peraturan yang berlaku dan selalu menaati protokol kesehatan. Selama observasi berlangsung, mahasiswa tidak mengganggu kegiatan sekolah yang lain. Justru ketika mahasiswa mempunyai waktu luang, mereka ikut membantu kegiatan yang sedang berlangsung dan mahasiswa juga berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik yang sedang melakukan kegiatan belajar secara tatap muka pada saat itu. Saran saya, kegiatan observasi lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengalaman yang dapat dijadikan bekal dan dapat bermanfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.